Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaka Pratama Wibawa. Di sini akan mereview hasil diskusi dari kelas hukum perusahaan yang membahas tentang badan usaha yang tidak berbadan hukum. Pada materi ini terdapat pokok pembahasan yaitu tentang apa sih perusahaan perseorangan, kemudian mazhab, dan yang terakhir musyarakah atau syirkah. Secara definisi, perusahaan perseorangan ialah perusahaan yang dilakukan oleh seorang pengusaha, yang mana modal dari perusahaan ini berasal dari seorang pengusaha tersebut, dan yang mengelola dari perusahaan ini boleh satu orang atau lebih, yang mana dibandingkan dengan bentuk perusahaan yang lain, perusahaan ini merupakan perusahaan yang bisa dikatakan dengan simple ya, karena dalam perusahaan ini segala sesuatu, segala geraknya itu berasal dari pengusaha itu sendiri, seperti modal, kemudian pelaksanaannya, dan yang lain-lain. Nah, adapun contoh dari perusahaan perseorangan yang ada itu seperti usaha dagang atau UD, kemudian pedagang kaki lima, ada juga tukang bakso keliling, tukang sate, dan tukang-tukang yang lainnya. Nah, kemudian berbicara tentang dasar hukum dari perusahaan perseorangan itu, di dalam KUHD ataupun peraturan perundang-undangan lainnya mungkin tidak akan atau tidak dapat kita jumpai aturan mengenai perusahaan perseorangan, seperti halnya PT, CV maupun koperasi. Akan tetapi mengenai aturan pada perusahaan perseorangan dapat dilihat di Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982. Nah, kemudian dalam perusahaan perseorangan ini terdapat yang namanya norma substantif, yang mana di dalamnya terdapat 4 poin, yaitu pendirian, permodalan, organ, dan pembubaran. Nah, untuk pendiriannya sendiri, perusahaan perseorangan telah dijabarkan di dalam pasal 15 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Kemudian permodalan dari perusahaan perseorangan ini berasal dari satu orang, dan modal ini tidak memisahkan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. Kemudian organ, untuk organ dari perusahaan perseorangan dikelola oleh pemilik sendiri atau pemilik perusahaan tersebut yang berfungsi sebagai direktur ataupun manajer. Adapun organ-organ yang lainnya seperti pekerja yang lain hanyalah sebagai pekerja yang yang terdapat pada kontrak pekerjaan. Nah, kemudian yang terakhir tentang pembubaran yang dilakukan dengan hal yang mudah tanpa memerlukan persetujuan dari orang lain. Nah, selanjutnya dalam perusahaan perseorangan ini, jikalau sebuah perusahaan perseorangan tersebut telah berkembang dengan pesat dan kemudian ingin menaikkan ke level yang lebih tinggi, ada halnya perusahaan tersebut melakukan pencarian partner
kerja atau partner bisnis untuk meningkatkan perusahaan perseorangan tersebut menjadi persekutuan perdata atau biasa disebut dengan mazhab. Nah, kemudian apa sih itu mazhab atau persekutuan perdata? Mazhab atau persekutuan perdata itu adalah sekumpulan orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Yang mana mazhab ini atau merupakan bentuk persekutuan yang paling dasar dibandingkan dengan CV ataupun firma. Nah, di dalam ketentuan pasal 1618 KUH Perdata bahwa dikatakan setiap peserta dari persekutuan perdata tersebut harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam persekutuan? Yaitu antara lain memasukkan barang, kemudian memasukkan uang, dan bisa juga memasukkan tenaga, keterampilan atau keahlian. Nah, untuk dasar hukumnya, persekutuan perdata telah diatur di dalam bab 8 bagian 1 buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1618 sampai 1652. Kemudian mazhab ini sama halnya seperti dengan perusahaan perseorangan yang juga memiliki norma substantif. Apa saja? Yaitu pendirian, pemodalan, organ, dan pembubaran. Nah, dalam hal pendirian, mazhab atau persekutuan perdata ini didirikan atas dasar perjanjian yang bersifat konsensual, yaitu cukup dengan adanya persetujuan antar kedua belah pihak. Dan persetujuan ini tidak harus berbentuk dengan akta, melainkan bisa juga kita melakukan persetujuan itu dengan lisan. Akan tetapi untuk lebih meyakinkan dalam persekutuan ini dianjurkan untuk melakukan persetujuan dengan bentuk akta di hadapan notaris. Nah, lanjut untuk permodalannya, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, masing-masing dari sekutu atau pihak yang bersekutu wajib minimal memasukkan barang atau sesuatu ke dalam persekutuan yang berupa barang, uang, atau tenaga. Kemudian tentang organ itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengurus yang berasal dari sekutu dan pengurus yang bukan dari sekutu. Nah, pengurus dari sekutu pun itu juga dibagi ke dalam dua dalam bentuk wewenangnya, yaitu stetu dan mandater. Yang mana kalau stetu itu yaitu kepengurusan yang dibentuk sekalian dengan pembentukan persekutuan tersebut. Sedangkan yang mandater ialah kepengurusan yang dibentuk setelah adanya perusahaan yang mana diberikan oleh pengurus awal. Nah, untuk pengurus yang bukan sekutu, yaitu dimaksudkan ialah orang luar yang sekiranya cakap dan layak untuk diangkat sebagai pengurus dalam persekutuan tersebut. Selanjutnya, norma substantif yang terakhir yaitu pembubaran. Nah, pembubaran ini terjadi apabila ada salah seorang dari sekutu yang menginginkan atau berkehendak untuk membubarkan mazhab itu sendiri. Kemudian adapun juga adanya pembubaran dari persekutuan atau mazhab ini dikarenakan kepailitan dari perusahaan persekutuan tersebut. Nah, kemudian kalau misalnya sudah pailit atau sudah dibubarkan, maka harta kekayaan yang terdapat pada persekutuan ini akan dibagi dengan adil sesuai kepada anggota-anggota
yang terdapat pada persekutuan tersebut. Dan apabila terdapat hutang, kemudian harta kekayaan dari persekutuan tersebut tidak sanggup untuk membayar hutang, maka hutang ini akan dibebankan kepada anggota persekutuan. Nah, kemudian yang terakhir ialah musyarakah atau syirkah. Secara bahasa atau harfiah itu, syirkah adalah penggabungan, pencampuran dan atau serikat. Sedangkan secara istilahnya ialah perjanjian atau akad di antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Nah, kalau berbicara tentang musyarakah atau syirkah ini lebih berbicara tentang badan usaha yang berbentuk seperti firma ataupun CV. Kemudian jenis dari musyarakah ini ada dua jenis. Yang pertama itu musyarakatul amlak atau kepemilikan, yang kedua musyarakatul akad, yaitu kontrak. Nah, kemudian yang terakhir, dasar hukum dari musyarakah terdapat pada surat An-Nisa ayat ke-12. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.